Makanya cepat pulang. Sudah. Aduh, disuruh I mute. Oh my God, I mute. Cici, 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 Cici. Sa sudah ada nih, ada yang Kang Anton tadi itu nih, Bang. Kalian ini berisik aja. Ini apa? Udah Cici, sudah ada Ibu Cici, udah. Oh ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya. Bentar masih ditunggu dulu teman-temannya. Ini yang sudah ngumpul tugas di Janitra kok cuma 6 orang ya? Yang lainnya kok nggak ngumpulkan tugas? Masih ingat nggak tugasnya? Lupa ya? Tugas Lupa kan? apa, Bu? Loh, lupa. Kemarin itu kan? Ya, lupa, Bu. Bukan. Ayo, apa tugasnya? Nggak tahu, Bu. Tugas proposal ya, Bu ya? Kan, yang minggu lalu kan materinya kan metode pengembangan. Terus kan saya minta kalian untuk buat PPT atau bukan buat PPT, cari jurnal metode pengembangan tentang jurnal penelitian dengan metode pengembangan. Terus saya suruh presentasi kan, direkam. Lupa ya? Lupa, Bu. Nggak ada, Bu. Lupa, Bu. Kalau Itu saya belum, Bu. nggak tahu infonya, Bu. Lupa, Bu. Benaran lupa, Bu. Lupa, Ya udah, Bu. nggak apa. Dikerjakan ya. Kalau gitu Bu. habis ini dikerjakan. Saya buka lagi kalau Iya, gitu Bu. slot untuk tugasnya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Jadi ini ada presentasinya itu bisa mengumpulkan PPT atau mengumpulkan jurnalnya. Kayaknya gitu kemarinnya ya tugasnya. Terus satunya itu link untuk video. Kalau kamu nggak punya YouTube ya kamu pakai upload videonya ke Google Drive. Nanti link Google Drive-nya diketik di tugasnya itu di kolom tugasnya ya. Bisa kan ngupload ke Google Drive? Bisa, Bu. Iya, Bu. Ya ini hari ini Batasnya kapan, Bu? apa? Harusnya kan hari ini. Batas tugasnya. Harusnya kan kemarin. Ya udah. Kalau gitu saya kasih waktu 2 hari ya sampai besok gimana? Bisa? Siap. Oke, baik. Iya, Bu. Hari ini saya jelaskan lagi yang Bisa, metode pengembangan. Jadi sebenarnya banyak jenis metode pengembangan ya yang banyak dilakukan oleh peneliti ya, maksudnya dalam bidang pendidikan dibandingkan dengan metode penelitian yang kuasi. Karena kalau penelitian kuasi itu agak sulit menganalisisnya karena biasanya datanya harus besar ya. Maksudnya apa? Datanya kalau kurang berarti kan tidak bisa dianalisis dengan baik ya. Ini kita mulai aja ya, sudah 24. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya. Ntar saya share. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang, Soleh. Soleh kan masih di Sumba ya, makanya kok sudah siang. Iya, Bu. Di sini sudah jam 11, Bu. Oh iya. Oke, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sementara proses, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah ya?
Baik, jadi di metode yang di hari ini tuh kita akan menekankan di metode ya. Jadi metode penelitian pengembangan. Ini ada salah satu skripsi. Jadi kalian kalau mau belajar itu cari skripsi ya, lebih mudah cari skripsi. Nah, tapi dari sini kalian harus tahu maksud dari apa yang ditulis dalam skripsi tersebut, sehingga nanti kalian tahu apa yang bisa kalian tiru ya. Jadi kalau mau memulai itu biasanya meniru dulu ya, meniru dari yang sudah ada contohnya, tapi sambil belajar memahami yang kalian tiru gitu loh. Itu cara mudahnya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Jadi di penelitian pengembangan ini di sini dia menuliskan A model pengembangan ya. Bab 3 itu ada A model pengembangan. Terus ada prosedur penelitian. Ada uji coba produk ya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Terus ada instrumen penelitian ya. Nah, terus masih ada lagi teknik analisis data, banyak ya. Nah, terakhir ini mungkin ya sudah. Nah, jadi ada 5. Di dalam metode penelitian itu ada teknik analisis data ya. Kemudian ada instrumennya, instrumen penelitiannya. Ada teknik pengumpulan data, beda ya. Tadi teknik analisis, yang ini teknik pengumpulan data. Jadi setelah dikumpulkan baru nanti terakhir di analisis. Terus ada uji coba produk. Kalau dia penelitian pengembangan maka ada tahap uji coba produk. Terus ini tahapannya ya, tahapannya dia menggunakan metode apa. Jadi berbeda-beda kalau dia ada 4D, ini kan penelitian pengembangan. Ada 4D, ada R&D, ada ADDA, ada juga apa ya? Itu saja sih sebenarnya ya, banyak juga sih kalau kalian nanti mungkin dapat referensi lain. Nah, hari ini kita belajar tentang yang 4D ya, ini yang biasa saya gunakan juga karena ini yang paling lengkap. Jadi 4D itu diteliti dicetuskan oleh nama penelitinya Tyagarajan ya, Tyagarajan tahun 1974. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara melakukan penelitian tersebut, maka di bagian metode penelitian ini ditulis nih bagian A, model pengembangannya apa. Jadi kalau model pengembangannya tertentu, maka nanti langkah-langkah yang dilakukan juga akan tertentu. Maka di sini harus dijelaskan menggunakan model apa. Nah, metode penelitian pengembangan itu kan namanya research and development di sini ya, research and development atau disingkat R&D. Dengan melalui 4D, 4D ya. 4D itu terdiri dari 1 pendefinisian, 2 perancangan, 3 pengembangan, 4 penyebaran. Nah, seperti itu. Nah, di sini tujuannya adalah dimaksudkan untuk menghasilkan modul IPA ya, berbasis STML pada tema berikat pelepas salak pondok untuk meningkatkan keterampilan proses siswa SMP. Nah, jadi ini judulnya. Dia melakukan pengembangan modul IPA. Ya, ini bisa nggak kalau kalian? Tentu bisa, karena biologi itu harus tahu IPA juga ya. Nah, mungkin bisa kalau materinya kalian tidak mengerti ya bisa kalian sesuaikan dengan materi yang lebih ke biologi, misalnya sistem pencernaan atau materi yang sistem-sistem fisiologi yang lain atau mungkin materi tumbuhan atau juga materi hewan dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi ini seperti untuk skripsi bisa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen validasi modul ya, angket respons siswa sebelum dan sesudah menggunakan modul, lembar observasi dan soal tes untuk mengetahui keterampilan proses siswa itu. Jadi gini, maksudnya apa? Dia selain mengembangkan modul, dia juga melihat seberapa sih pengaruh dari modul tersebut. Meskipun yang diuji itu hanya 1 kelas misalnya. Ya. Karena di tahap 4D ini ada tahap pengembangan ya. Di tahap ketiga, ini tahap pengembangan bisa diuji coba. Diuji coba dengan apa? Memberikan modul dan dites ya. Jadi kalau menguji kan harus ada yang diukur tuh. Misalnya kalian menguji kekuatan mesin motor misalnya kalau anak teknik ya atau teknik mesin gitu ya. Maka kan harus diuji tuh sejauh berapa kilometer dia motor itu bisa berjalan, bisa
Kecepatan. kecepatannya. Nah, kalau ini kan modulnya itu gimana cara ngujinya? Ya kita beri pembelajarannya dengan menggunakan modul tersebut. Dites sebelum menggunakan modul dan sesudah menggunakan modul. Betul. Nah, yang digunakan apa alat tesnya? Di sini dia spesifik khusus untuk mengetahui keterampilan proses. Gitu ya. Apa itu keterampilan proses? Nah, ini harus kalian tahu. Jadi keterampilan proses itu adalah bagaimana siswa bisa belajar biasanya dengan melakukan pendekatan sains ya. Keterampilan proses itu lebih banyak aktivitas belajar, diskusi, praktek ya, presentasi dan analisis data gitu sih ya. Jadi itu keterampilan prosesnya. Tergantung nanti kalian mau buat penelitian seperti apa. Ini bisa berubah-ubah. Paham ya? Udah? Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada prosedurnya ya. Jadi lebih enak memang membuat skema kayak gini. Saya juga dulu waktu tesis waktu itu ya. Itu saya buat seperti ini supaya nanti tahu apa sih yang tahapan sekarang yang saya lakukan gitu. Nah, tadi tahapannya kan ada 4 ya. 1, define atau pendefinisian. 2, design atau perancangan. 3, develop atau pengembangan. Dan diseminasi atau penyebaran. Nah, nanti jadi kalau modulnya nanti sudah jadi, maka bisa disebarkan. Bisa digunakan oleh sekolah lain, atau bisa digunakan oleh kelas lain, seperti itu. Nah, untuk menghasilkan produk yang baik, nah tahapannya panjang, kayak gini ya. Nah, pertama tahap define, ada analisis awal, kemudian analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, sehingga menuju kepada spesifikasi tujuan. Ya, tujuan dari modul ini ada untuk apa? Modul pengembangan yang meningkatkan keterampilan proses. Jadi kan dia harus tahu karakteristik siswanya seperti apa, karakteristik tugas yang harus diberikan seperti apa, konsep yang diberikan nanti harusnya seperti apa. Jadi itu harus kita petakan dulu semuanya, sehingga kita bisa menyusun tujuan. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yang kedua, yaitu tahap desain atau perancangan. Di sini ada 1, penyusunan tes acuan kriteria, pemilihan format, desain modul pembelajaran, dan di sini ada dosen pembimbing. Maksudnya adalah proses pembimbingan. Jadi kalau mahasiswa itu harapannya bisa menggunakan dosen ya kan sebagai ahli. Nah, bagaimana kalau kalian nanti jadi guru? Kira-kira siapa yang mau menjadi pendamping atau pembimbingnya? Bisa ahli juga ya, jadi mungkin ahli bisa dosen meskipun bukan pembimbing, dimintai untuk membantu melihat apakah desain yang dikembangkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sudah sesuai dengan kriteria modul gitu ya. Tahu modul nggak? Tahu kan? Tahu, Bu. Ya, ini contohnya modul. Jadi modul seperti itu ya. Jadi ada penyusunan tes acuan kriteria. Jadi modul itu seperti apa sih? Di sini ada kriterianya ya. Kriteria modul itu nanti kalian cari ya, di bagian bab 2 tuh harusnya berisi kriteria modul yang baik ya. Coba nanti kalian belajar. Gimana sih modul yang baik itu ya? Harus apa ya? Kemudian ada formatnya. Formatnya seperti apa? Berupa buku kah? Berupa digital atau mungkin berupa video. Kan ada modul itu ternyata nggak hanya buku, tetapi modul itu bisa video, bisa digital ya, bisa animasi. Itu juga disebut sebagai modul ya. Jadi sekarang pengertian modul itu bukan hanya buku, tapi juga intinya modul itu adalah definisinya sekarang adalah sumber belajar yang memungkinkan siswa atau mahasiswa itu untuk belajar secara mandiri. Itu namanya istilah dari modul ya. Jadi bukan hanya buku yang berbentuk cetak, tetapi ada video, ada digital ya. Kayak gitu. Nah, di sini kenapa kok ditulis draft ya? Draft itu karena dia masih belum final ya. Jadi masih rancangan awal. Draft 1. Nanti kalau sudah kita konsultasikan biasanya ada tambahan-tambahan ya pasti itu. Supaya apa? Supaya lebih sempurna. Sehingga muncul ke draft 2. Gitu ya. Setelah draft 2 baru masuk ke tahap uji coba. Di tahap pengembangan ini baru. Jadi kalau misalnya kalian tuh buat ini misalnya anak cowok ya, misalnya buat motor racing gitu. Nah, itu kan harus dicoba ya. Habis disusun, dirancang, misalnya minta
teknisi siapa gitu ya. Terus habis itu coba. Nah, sebelum dicoba itu divalidasi dulu, dilihat kekuatannya, ya kekuatan dari modul tersebut. Ada ahli dan juga ada praktisi. Praktisinya siapa? Yaitu guru, ya. Kalau kalian kan sebagai calon guru ya berarti harus konsultasi ke guru karena dia sudah bisa ya sudah tahu bagaimana siswa tersebut, karakter siswa tersebut dan lain sebagainya. Jadi yang memvalidasi itu ada ahli ya, bisa jadi dosen dan ada praktisi ya. Paham ya? Kalau modul seperti itu. Praktisi. Nanti dia akan memberikan masukan ya. Jadi ahli dan praktisi akan memberikan masukan dari revisi 1 tadi. Pertama kan draft, terus direvisi sehingga jadi revisi 2 dan jadi draft 3 di sini ya. Jadi hasil draft 3 ini merupakan hasil yang sudah diperbaiki oleh dosen pertama dan ahli serta juga praktisi, guru ya. Sehingga lebih bagus ya, lebih banyak yang memberikan masukan, bukan lebih jelek tapi lebih baik harapannya. Nah, ini biasanya banyak kendala. Jadi mahasiswa itu kadang bingung, ini mana yang seharusnya diperbaiki, mana yang jadi kita ikut aja ya. Setelah ikut saran, nah sebaiknya kita konsultasi. Jadi kayak konsultasi gitu loh. Jadi sebenarnya ahli ini juga bisa kita anggap sebagai pembimbing ya, bisa membimbing kita sesuai dengan kriteria yang dia harapkan. Nah, kemudian di uji coba lapangan. Sebenarnya kalau di sini tuh yang saya tahu bukan tidak langsung uji coba lapangan ya. Ini ada uji coba skala kecil dulu. Uji coba skala kecil itu biasanya ke siswa dulu ya. Jadi modul nanti diminta 5 siswa gitu ya. Coba dulu misalnya untuk kelas 8. Nah, berarti kelas 8 5 orang itu diminta dulu untuk melihat modul. Dilihat apanya? Mungkin dilihat bahasanya biasanya. Biasanya kalau kalian membuat modul atau mahasiswa membuat modul itu bahasanya terlalu tinggi atau bahasanya kurang komunikatif untuk siswa SMP atau siswa SMA. Jadi apalagi untuk siswa SD ya lebih susah lagi bahasanya. Jadi kalian harus memahami cara menggunakan bahasa yang mereka lebih mudah untuk dipahami. Nah, itu uji coba skala kecil dulu. Biasanya untuk bahasa. Setelah ada revisi dari situ, misalnya, oh ternyata mereka nggak ngerti nih ngerjakan soal yang seperti ini, karena mungkin bahasanya terlalu sulit. Nah, itu harus diperbaiki ya. Nanti ada lagi revisi 3 ya. Baru diuji coba lapangan. Ya, ini mungkin berbeda dengan yang biasa saya pakai ya. Nah, kalau uji coba lapangan, ini bukan di lapangan, tapi di apa? Uji coba lapangan maksudnya apa? Uji coba lapangan gimana maksudnya? Kayak tes begitu, Bu. Tes secara langsung. Kok tes? Ini kan kita menghasilkan modul, berarti yang diuji coba apa? Ya, Ini Modul ya isi misalkan modulnya, kalau Bu. kita mengembangkan modulnya, Bu. Modulnya dia berikan ke siapa? Uji coba lapangan? Bu, Iya, Bu, uji coba lapangan ke siswa. Ke siswa. Gimana? Ke gurunya atau kalian yang jadi gurunya? Iya, Bu, uji coba kami yang jadi guru, Bu. Karena kami sebagai apakah modulnya sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, Bu? Ya, jadi bisa gurunya kalian atau juga bisa gurunya itu ya guru dari sekolah tersebut. Tapi intinya menggunakan modul yang kalian kembangkan gitu loh. Paham ya? Kalau misalnya gurunya mempersilahkan ya nggak apa-apa, dipersilahkan. Tapi biasanya tetap guru itu menjadi observernya atau yang melihat proses pembelajaran tersebut ya. Karena sejatinya memang kalau calon guru itu belum berhak ya. Calon guru itu masih belum berhak mengajar full gitu belum. Jadi masih mendampingi gitu ya. Nah, kalau sudah uji coba lapangan yang dilihat tadi apa? Hasilnya maksudnya gimana? Bu. Apakah gimana? Apakah modulnya sudah Hasilnya layak sudah sesuai dengan gitu, Bu? Sudah sesuai dengan ini, Bu. Keaktifan siswa atau kalau misalkan ada ini yang diperbaiki dari misalkan ada pendapat dari siswa dan guru itu bisa diperbaiki, Bu, kalau ada kesalahan dalam modul tersebut. Oke, gitu ya. Mungkin nggak terlalu besar ya. Nah, tetapi lebih banyak lagi uji coba ini untuk melihat tadi masalah di awal ya. Jadi modul ini juga sebenarnya berawal dari masalah. Jadi nggak serta-merta kita memberikan modul gitu ya. Nah, di sini tadi kan dia mengembangkan keterampilan proses. Berarti bisa jadi keterampilan proses ini tadi masih
bermasalah di kelas tersebut, sehingga perlu dikembangkan dengan adanya modul keterampilan proses. Itu kan nanti siswa itu bisa secara mandiri aktif dalam kegiatan belajar, misalnya kegiatan belajar kelompok, atau belajarnya dengan praktek, atau juga belajarnya dengan ya biasanya banyak sih percobaan-percobaan gitu juga sama. Ya, nanti yang diukur nanti ada instrumennya ya, instrumen pada saat uji coba lapangan. Nah, kalau sudah ada masukan dari guru atau juga hasil dari proses pembelajaran tadi, nah itu bisa diperbaiki. Jadi sebenarnya modul itu proses perbaikannya sampai di sini juga masih ada perbaikan ya. Sudah dikembangkan pun tetap ada tahap perbaikan, direvisi lagi ya. Kalau sudah terakhir, sudah maksimal ya, mungkin karena kalian juga biasanya terbatas oleh waktu, biasanya 3 bulan itu sudah cukup ya. Nah, baru jadilah modul akhir, produk modul akhir. Meskipun anggapannya ya ini masih ada kekurangan dan kelebihannya ya nggak apa-apa lah. Kekurangannya dianggap ya nanti akan diperbaiki di penelitian selanjutnya. Intinya kalau sudah di tahap ini tadi dari awal sampai akhir sudah dilalui dengan baik, nah harapannya memang hasil dari penelitian ini sudah lebih baik gitu. Selanjutnya ada penyebaran. Kalau penyebaran ini nanti dilakukan di sekolah lain atau mungkin di kelas lain. Nah, kalau tidak cukup waktunya, tidak dilakukan, tidak apa-apa. Karena biasanya kalau S1 cukup sampai develop aja ya. Tapi kalau sudah S2 ya harus disebarkan ya. Entah mungkin lewat seminar, entah lewat publikasi di jurnal atau di internet. Jadi tetap harus ada penyebaran. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini deskripsi dari tahap pendefinisiannya ya, sudah. Ini saya lewati aja karena sudah saya jelaskan kemarin. Dan nanti saya berikan materi ini biar bisa dibaca lagi. Nah, ini ya saya lebih ke sekarang instrumennya ya, teknik ini, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tadi dia menggunakan angket, kemudian ada observasi, ada tes ya. Jadi modul tadi diberikan, tapi tetap ada tesnya. Tes apa? Yaitu, coba sebentar, dari satu dulu, angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data penilaian terhadap kelayakan modul. Angket ini diisi oleh dosen ahli dan guru. Ini yang tadi ya, di tahap apa tadi nih? Tahap yang mengisi dosen ahli dan guru tadi di tahap apa? Develop. Develop apa sebelumnya? Di tahap Ini Apa? definisi. Dosen ahli, ini sudah dosen ahli. Kalau dosen Merancang, ahli, Bu. Merancang. ya merancang, Merancang. desain ya. Desain, Bu, desain. Oke, jadi ahli dan juga praktisi ini tadi dia mengisi angket. Angketnya tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi, apakah sudah layak atau belum. Jadi nanti kan ada skornya gitu loh, sehingga yang diperoleh itu berapa skornya. Nah, kalau ada skor yang masih belum maksimal, maka itu yang dimaksimalkan atau diperbaiki. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kemudian ada yang kedua observasi. Observasi di mana? Di sini digunakan untuk mengumpulkan data berupa peningkatan keterampilan proses yang muncul dalam proses pembelajaran saat menggunakan modul. Nah, kira-kira kalau observasi ini nanti datanya berupa apa? Apa cuma dilihat-lihat aja? Atau cuma di foto? Apa kira-kira? Hasilnya, Bu. Di foto, Bu. Hasilnya iya, hasilnya itu apa datanya? Di foto. Wawancara. Oke, foto boleh. Wawancara, Bu. Wawancara. bisa Beda. saja lewat Sebentar dong. Dokumentasi. dokumentasi, Bu. Kalau wawancara bukan ya, ini kan observasi itu melihat, berarti kan ada foto, ada. Ya. Apakah foto itu sudah cukup? Perlu dideskripsikan nggak? Iya, Bu. Nanti dicatat hal-hal yang penting, Bu. Nah, begitu. Dicatat hal-hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah, ini yang perlu sangat tajam ya. Jadi ini keterampilan yang teknik observasi ini keterampilan yang perlu kalian pahami. Sebenarnya banyak saya ajarin di mata kuliah PTKLS ya, bagaimana cara mengobservasi. Bukan hanya lihat gurunya, tetapi bagaimana lihat apa. Yang perlu diobservasi itu apa sih?
Yang perlu diobservasi yang paling utama siapa? Siswa. Ya, Siswa, Bu. betul. Siswa ya. Siswa, Bu. Betul. Jadi guru itu sebenarnya hanya mediator, tetapi lebih ke bagaimana respon siswa. Pada saat guru memberikan ini, responnya gimana? Pada saat guru memberikan ini, responnya gimana? Ya, gitu. Jadi Iya, Bu. respon itu dan mengacu juga ke keterampilan proses. Jadi kalau yang di garis bawah itu adalah keterampilan proses, maka apakah berjalan apa tidak proses yang. Jadi ini ada RPP-nya nggak kira-kira? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada, Nah, Bu. terus RPP-nya buat apa? Kalau sebagai observer, kalian perlu RPP buat apa? Rencananya, Bu. Sebagai observer, kalian tuh sebagai pengamat misalnya. Jadi kan ini penelitian nggak cuma sendiri. Misalnya kalian sudah membuat modul, tapi tetap perlu Iya. bantuan orang lain sebagai observer, sebagai pengamat. Nah, pengamat itu biasanya diberi RPP sama penelitinya. Untuk apa? Itu apa supaya observernya bisa Keberhasilan. mengetahui rencana pembelajarannya dan apakah dari rencana pembelajaran dengan plus pembelajarannya sesuai atau tidaknya, Bu. Ya, gitu ya. Jadi kan sudah ada RPP. Namanya RPP kan rencana. Nah, tetapi belum tentu rencana itu bisa berubah, enggak masalah karena di kelas itu siswa itu bisa berubah-ubah ya kan, tergantung meskipun kita sudah rencanakan dengan matang tapi bisa jadi ya berubah. Nah, berubahnya dengan rencana tadi, berubahnya proses pembelajaran dari rencana tadi enggak apa-apa, yang penting tetap mengaju atau tetap menuju ke tujuan awal pembelajaran gitu ya. Nah, nanti sejauh mana proses yang terjadi itu yang harus diobservasi. Jadi teknik observasi ini nggak terlalu banyak diajari di Medpen ya, tapi lebih banyak di mata kuliah pilihan. Nah, ini yang harus kalian pahami. Dah, paham ya? Sekarang yang tes. Nah, di sini tesnya ternyata menggunakan pilihan ganda ya, digunakan untuk mengumpulkan data pencapaian keterampilan proses. Digunakan sebagai penguatan pencapaian keterampilan proses. Oke. Kalau menurut kalian lebih banyak tes atau observasi yang lebih kuat datanya untuk keterampilan proses? Observasi. Kenapa kok observasi? Karena kan lebih banyak mengamati, Bu. Tapi lebih ini, Bu, lebih dalam. Lebih dalam ya. Secara Kalau tes? langsung. Kalau tes hanya apa? Saya, Bu, Lebih banyak mengamati juga, Bu. Kalau tes itu hanya memberikan soal saja, kita Bu. tidak tahu prosesnya, Bu. Kita tidak bisa berkomunikasi. Cuma hasilnya yang kita tahu. Ya, jadi sebenarnya dua data ini tuh saling melengkapi ya. Jadi tes itu belum tentu anak yang terlihat aktif, tapi ternyata pas dites nggak ngerti, ya. Bisa Iya, Bu. jadi kayak cuma main-main atau pura-pura aktif, tapi ternyata pas dites nggak ngerti gitu ya. Banyak kayak gitu kejadian. Sehingga saling Bu. melengkapi antara hasil tes dengan proses pembelajarannya. Oke. Sekarang lanjut ke instrumen penelitiannya ya. Instrumen penelitiannya ada lembar validasi ya. Jadi tadi yang digunakan oleh validator itu ada dua tadi ya, ahli dan praktisi. Itu aspek-aspeknya seperti ini ya. Jadi menggunakan angket tadi yaitu ada aspek kelayakan, kebahasaan, penyajian, dan kegrafisan. Nah, ini adalah aspek dari modul. Ya, kalau ini adalah modul cetak ya, bukan modul elektronik. Mungkin akan berbeda aspeknya kalau dia modul elektronik. Ya. Atau video. Jadi video pembelajaran itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai modul ya. Kalau dia berisi lengkap seperti modul. Tapi jarang biasanya ya, karena kalau video itu terlalu lama juga bosan, sehingga ya modul itu tetap diperlukan, modul cetak ya, atau modul elektronik. Yang kedua, lembar angket. Tadi lembar validasi ya, untuk validator. Yang kedua, lembar angket. Ini untuk siswa. Nah, biasanya kalau siswa SD agak susah ya, kecuali kita bisa menggunakan angket yang bahasanya itu bisa mereka pahami. Bisa sih kalau anak kelas tinggi, tapi kalau anak kelas rendah, anak kelas 1, 2, 3, nggak bisa ya, nggak bisa, dia belum bisa menilai. Tapi kalau anak kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, SD gitu ya misalnya, kalau kalian sebenarnya nggak masalah kok di biologi itu melakukan penelitian di SD. Karena kan di SD juga ada IPA ya. Itu. Tapi kalau anak SMP, SMA itu dia sudah bisa memberikan penilaian. Yaitu di sini kita mengambil data respon. Respon apa?
dari kelayakan, kebahasaan, penyajian, dan kegrafisan juga. Ya. Tuh. Kemudian tadi lembar observasi ya, lembar observasi untuk menilai keterampilan proses selama proses pembelajaran terhadap aspek keterampilan proses yang dibelajarkan. Aspek ini yang diukur merupakan ini ya, jadi bagaimana dia mengamati, bagaimana siswa melakukan percobaan, bagaimana siswa membuat kesimpulan, dan bagaimana siswa mengkomunikasikan. Ya. Jadi tahapan 5 ini harus kita sebagai observer itu harus didetailkan datanya ya, bukan cuma foto tapi deskriptif ya. Jadi data deskriptif itu juga data yang lengkap sebenarnya. Kemudian ada soal ya, lembar soalnya juga harus ada kisi-kisinya. Bagaimana aspek penilaian saat mengamati, saat melakukan percobaan, saat menyimpulkan, dan tes mengkomunikasikan ya. Jadi ada butir soal sampai 20, bisa seperti ini juga. Ada juga lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Dan tadi ini sebagai observer nanti kalian mengisi lembar keterlaksanaan pembelajaran. Apakah sudah terlaksana dari RPP yang direncanakan tadi. Bagaimana tahapan 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah terlaksana ya. Dilihat dari kegiatan guru dan dari kegiatan siswa. Jadi tahapan penelitian pengembangan ini juga sebenarnya lengkap ya, ada RPP-nya juga, bukan hanya modulnya saja. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisis data? Dari instrumen tadi ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke analisis data? Saya Bu mau bertanya Bu. Ya, gimana Radika? Kalau misalkan ini di perkuliahan itu Bu, kalau pengembangan modul yang memvalidasi itu dosen ahli. Tapi kalau kita melakukan pengembangan modul di SMA, SMP, SD itu siapa yang validasi Bu? Tadi kan ada 2 ya, yang memvalidasi itu ada ahli dan ada praktisi. Jadi 2 nilai tadi itu di rata-rata Mbak. Kira-kira kalau untuk modul sekolah, dosen perlu nggak? Dosen sebagai ahli, perlu nggak? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu ya, karena ya sesuai bidangnya. Kalau misalnya saya pendidikan biologi, ya saya bisa memvalidasi modul untuk siswa SMP, SMA. Tapi kalau SD saya nggak bisa, karena saya bukan PGSD. Nanti mungkin kalau untuk SD, kalian cari dosen yang ahli di PGSD, nggak masalah. Sekarang kan Merdeka Belajar. Iya, nggak masalah. Tergantung modulnya, membahas tentang apa. Ya, betul. Terus yang kedua itu praktisi. Siapa kira-kira? Guru, Bu. Guru. Kalau buat SMP ya berarti guru kelasnya itu aja, nggak apa-apa. Guru kelasnya itu kan dia yang sudah ngajar siswa itu lama. Udah ngerti ya. Nggak apa-apa, gurunya diminta pendapat ya. Kira-kira modul ini sudah sesuai apa belum? Nggak apa-apa. Guru kan juga bisa menilai. Gitu. Ada lagi, Radika? Yang tadi kan Bu, you bilang ini yang modul-modul sekarang itu masih banyak yang tidak sesuai. Tapi kan belum sesuai Bu. Kenapa divalidasi? Oh gitu. Sebenarnya proses validasi itu sebenarnya proses untuk memvalidasi. Kalau belum valid, ya nanti direvisi. Jadi biasanya kadang validator itu nggak akan langsung memvalidasi. Kadang dia sambil bimbingan juga bisa. Jadi kadang kayak gitu. Oh ini makanya tadi sebelum ke validator kan harus dibimbing dulu sama dosen pembimbing kan? Iya, Bu. Minimal tuh nggak parah gitu loh. Jadi nilainya itu, jadi kalian harus tahu dulu kriteria tadi loh. Aspeknya tadi kan sudah ada tuh, kebahasaan, kegrafisan, mungkin kelengkapannya juga, tulisannya bagaimana, gambar-gambarnya bagaimana ya, konsepnya bagaimana. Tadi kan sudah dilalui itu di tahap awal kan, tahap pendefinisian sama tahap apa tadi? Ya tahap awal tadi itu loh ya, perancangan. Nah, itu kan kita merancang sama dosen pembimbing kan untuk melihat modul ini tadi sudah layak apa belum, maksudnya sudah memenuhi kriteria apa belum. Nah, meskipun sudah memenuhi kriteria, kita tetap meminta pendapat orang lain. Jadi dosen ahli tadi jangan dosen pembimbing, nggak boleh ya, cari dosen lain. Gitu. Jadi meminta pendapat dari ahli yang lain dan juga dari guru. Pastikan kalau ada pemikiran yang lain yang membaca itu kan pasti berbeda kan daripada yang membuat. Yang kalau membuat biasanya lihatnya ya bagus-bagus aja, nggak ada masalah ya. Tapi kalau sudah dibaca orang lain, oh ini nggak ngerti atau apa,
terlalu gini misalnya, kayak gitu kan banyak masukan-masukan. Kalau sudah dari validator itu sudah mengatakan oke akan saya nilai, saya validasi, nah ya wes dapat nilai. Biasanya sih kalau yang valid itu nilainya mendekati sempurna, jadi nggak sempurna, nggak harus langsung sempurna, tetapi mendekati sempurna itu sudah bagus. Tapi jangan terlalu jelek. Kalau terlalu jelek ya malu-maluin, Mbak. Jadi ngapain buat kalau masih jelek gitu loh. Paham ya? Maksudnya gimana? Bu, berarti yang tadi kan minta pendapat dari dosen itu bukan dosen pembimbing, berarti yang dosen lain tapi jurusan biologi gitu, Bu? Atau? Iya, bisa. Jadi yang dilakukan sama kakak kelas kalian seperti itu ya, yang sekarang lagi skripsi. Jadi yang membimbing itu ya tidak melakukan validasi, nggak bisa ya, karena yang membimbing kan yang membuat sama dengan mahasiswanya. Nah, yang memvalidasi ya dosen lain, gitu. Nah, yang dilakukan apa? Yaitu di sini tabulasi semua data untuk setiap aspek penilaian ya, indikatornya, butir-butir penilaiannya tadi di rata-rata. Jadi seperti ini, menghitung rata-rata skor dari setiap komponen penilaian. Jadi misalnya ada 3 gitu ya, 3 orang validator, misalnya satu ahli, 2 praktisi, itu di rata-rata dibagi 3 nilainya. Jadi bukan mengambil nilai yang terbaik dari 3 orang itu, tapi mengambil skor rata-rata. Nah, itu yang nilai akhirnya tadi. Nanti ada kriterianya, dia masuk layak apa tidak. Ya, seharusnya sih kalau sudah disusun dari tahapannya tadi harusnya layak gitu loh, ya. Jadi itu merupakan tanggung jawab peneliti dan tanggung jawab dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Nah, ini ada rata-ratanya. Kalau skornya seperti ini ya, ini kalau ini terlalu susah skornya. Kalau saya nggak pakai skor nggak pakai perhitungan yang seperti ini. Nanti saya carikan yang lebih mudah ya. Ada nilai A, B, C, D, E, ya. Ini terlalu susah cara menghitungnya, kalian juga nggak ngerti ya. Bu, nggak ngerti. Ya, ini menurut Eko. Jadi sebenarnya ini kita bisa cari sumber referensi yang lain untuk menghitung kategori kualitas modul. Coba cari aja ya. Kalau ini kan menurut Eko Putro tahun 2009. Coba nanti kalian cari yang lain. Kalau saya sih punya saya nggak sesulit ini. Punya saya cuma menghitung rata-rata, terus nanti ada apa ya kategorinya gitu berapa nanti nilainya. Oke. Nanti aja ya nih ya. Nanti cari yang lebih mudah. Kemudian soal pretest dan posttest itu menggunakan normal gain ya atau n-gain. Apa itu n-gain? N-gain itu adalah untuk melihat nilai perolehan ya, n-gain, normalized gain. Disingkat n-gain. Itu adalah ini datanya. Nilai rata-rata posttest dikurangi nilai rata-rata pretest dibagi nilai maksimal misalnya 100 dikurangi nilai pretest. Itu mendapat nilai gain score. Ini yang paling mudah ya. Jadi biasanya modul itu kalian kan tahapan pengembangan modulnya sudah panjang tuh. Mulai dari nyusun ini, nyusun itu sampai jadi modul. Nah, biasanya per uji coba di kelas tadi cukup 1 kelas aja nggak apa-apa. Karena kan tadi uji cobanya tadi ada skala kecil. Terus yang uji coba skala terbatas ya. Nah, yang skala terbatas ini cukup 1 kelas nggak apa-apa. Nanti nggak cukup kamu kalau misalnya kamu nyoba di 3 kelas gitu ya. Nanti tambah bingung nilainya. Biasanya cukup 1 kelas aja. Nanti nilai gainnya berapa? Nah, kalau kategori tinggi itu antara lebih dari 0,7 ya. Kalau sedang 0,3 sampai 0,7, lebih dari 0,3. Kalau rendah kurang dari 0,3 ya. Jadi nilai rata-rata posttest dikurangi nilai rata-rata pretest dibagi 100 dikurangi pretest ya. Dapat nilai ini. Kemudian kalau keterampilan observasi, di sini dia menggunakan rumus ini, NP ya. NP itu apa? Nilai persentase, skor mentah dikurangi skor maksimal. Ya ini bisa seperti inilah. Kalau saya sih nggak seperti ini. Jadi kalau lembar observasi itu lebih ke deskriptif. Jadi hasil-hasil temuan yang ditulis oleh observer itu langsung disajikan. Itu kalau untuk analisis deskriptifnya. Ya. Tapi kalau untuk keterlaksanaan pembelajaran ini nggak usah ya. Kalau saya sih lebih suka deskripsi langsung ya. Karena kalau ini kan deskripsi, ngapain di analisis kuantitatif ya, nggak usah.
Jadi kalau deskripsi ya kualitatif ya. Ini kan kalau di sini dia cuma melihat persen keterampilan berpikir kritis, keterampilan proses, kemudian diubah menjadi data kualitatif. Nah, kalau saya sih langsung aja data kualitatif tadi saya pilih yang sekiranya sesuai dengan yang disampaikan atau semua data kualitatif tadi disampaikan. Bisa seperti itu. Nah, lembar observasi ini gimana? Yaitu dilihat seberapa besar persentase keterlaksanaannya. Kalau terlaksana lebih dari 80% itu dia merupakan sangat baik ya. 80% lo terlaksana udah bagus ya. Nggak harus sesuai sama persis. Ya, tapi kalau kurang dari 60% sesuai dengan sesuai dengan perencanaan itu masih kategori cukup ya. Jadi makanya proses perencanaan RPP tadi sebaiknya memang harus biasanya dikonsultasikan dulu dengan guru ya. Jadi kita itu sebagai peneliti nggak serta-merta langsung buat RPP gitu, nggak. Ya kita konsul dulu dengan gurunya. Bu, ini gimana RPP-nya? Sudah sesuai atau belum? Ya, sudah sesuai dengan kondisi siswa apa belum gitu loh. Oh ya, sudah sesuai. Kalau misalnya kurang ya diperbaiki, sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dipahami ya? Udah selesai. Oke. Kalau saya stop share, mungkin ditanyakan dulu, didiskusikan dulu yang mau bertanya. Ada? Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Makanya Bu, Iya. ini kalau misalkan observasi bisa satu kelas ya Bu? Apanya? Penerapannya? Iya Bu. Bisa. Tapi kalau misalkan dalam satu kelas itu terbagi menjadi 3, kalau misalkan 3A, 3B, 3C, 3D, Oh. 4. Iya, jadi Itu gini. gimana? Baik. Jadi sebenarnya kalau kalian memilih kelas, kalau misalnya nih gurunya minta, Bu, misalnya gurunya minta, semuanya Mbak kalau bisa, semuanya diajarin. Ya terserah kalian mau ngambil semuanya apa enggak. Kalau misalnya kalian nggak sanggup, ya satu aja. Nah, bagaimana pilih yang satu itu? Nah, kalau bisa pilih kelas yang heterogen. Jangan pilih kelas yang homogen. Maksudnya apa? Kalau homogen itu biasanya mengumpul siswa yang kemampuan tinggi ya, yang pintar-pintar itu disatukan satu kelas. Nah, nanti gimana? Padahal kan modulmu itu kan harapannya bisa juga membantu siswa yang justru belum rajin ya kan, siswa yang justru masih males-malesan tuh kalau belajar. Itu kan harapannya? Oh iya Bu. Jadi cari kelas yang heterogen di mana di situ ada anak yang berkemampuan tinggi atau mungkin nggak boleh ngomong gitu. Anak yang berkemampuan tinggi dengan anak yang berkemampuan masih lemah atau rendah. Nah, itu yang bagus kelasnya. Tapi kalau kelas yang anak pintar-pintar ya pasti bagus nanti nilainya. Tapi sebaiknya justru kalau yang di kelas sebaliknya di kelas yang rendah, yang homogennya rendah, nanti nggak bisa jalan itu, ya. Kan harapannya kan kelas yang heterogen itu nanti siswa yang bisa itu membantu siswa yang belum bisa, gitu ya. Belum bisa. Jadi kan prinsipnya kayak gitu. Makanya pakai pilih kelas yang heterogen, jangan yang homogen. Apa? Mau tanya lagi Bu. Ini kan kalau misalkan contohnya ini kita Bu, dulu kan ada kelas 3A, ini SMP kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C. Terus observasinya di kelas 3A. Ini bagaimana pendapat dari teman-teman dari kelas C, D, B, Bu? Kalau misalkan tidak menyetujui dari observasi pengembangan modul tersebut, Bu. Kan materinya sama, Bu. Jadi materi gini, siapa? Coba mungkin teman-teman ada yang bisa jawab dulu sebelum saya jawab. Kira-kira gimana itu? Ada kelas 3A, 3B, 3C. Tapi yang dinilai cuma 3A. Dan misalnya yang 3B, 3C itu nggak setuju. Gimana coba? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, gimana? Coba tadi. Kalau soal itu kan itu ketergantungannya dari gurunya, Bu. Kan kita sebagai peneliti kan hanya menunggu persetujuan dari guru. Kalau gurunya setujunya cuma di kelas A, sedangkan di kelas B dan C tidak, ya itu kita cuma laksanakan. Dan sebagai siswa itu tentunya hanya
mengikuti atau mengikuti perintah yang diberikan ke guru. Nanti kan gurunya bisa jelaskan kepada siswanya mengapa mereka tidak diberikan apa kayak tempat penelitiannya tadi atau tempat observasinya, nanti gurunya mereka menjelaskan sendiri, Bu. Terima kasih. Kalau lebih spesifik lagi itu diatur di mana? Di bagian mana? Di bab 3. Misalnya itu ada 3 kelas, 3A, 3B, 3C. Tapi kan yang kalian pakai kan cuma di satu kelas misalnya. Iya, Bu. Itu namanya bagian apa? Ayo, lupa. Ingat. Ada populasi penelitian, ada apa? Ada nggak? Di sini tadi nggak ada ya. Biasanya memang harusnya Nggak ada. ada. Ya harusnya ada, ini nggak lengkap ini ya. Jadi harus ada subjek Subjek penelitian sama populasi penelitian, Bu. Sebenarnya sih kalau di penelitian pengembangan tuh nggak ada populasi karena kita nggak melakukan analisis di populasi, dan jadi kan langsung spesifik ya. Jadi namanya itu kan pemilihan sampelnya purposive sampling ya, atau sampel yang sudah ditujukan. Tadi kan kita kan misalnya ada kelas A, B, C. Kita kan sudah menentukan tuh, oh saya mau di kelas yang heterogen. Nah, itu disebut sebagai metode purposive sampling atau sampling yang sudah kita tentukan ya. Nah, Iya, jadi Bu. biasanya nggak ditulis populasinya, langsung ditulis subjek penelitian ya, bukan ditulis populasi atau sampel, tapi langsung ditulis subjek penelitian pada pengembangan ini adalah kelas 3A atau 3B atau mungkin 3A, 3B, 3C gitu. Berjumlah berapa siswa dengan kondisi akademiknya seperti ini, heterogen apa homogen gitu. Sudah ya? Paham? Makasih, Bu. Oke. Nah, ini lanjut ya, sedikit lagi. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Jadi di sini ada lampiran 1. Jadi kalau skripsi nanti, ini ada lampiran-lampiran yang digunakan ya, banyak nih. Mulai dari kisi-kisi instrumen, modul, lembar evaluasi modul untuk ahli, deskripsi lembar evaluasi modul untuk ahli, dan nih banyak ya. Pedoman wawancara, kalau kalian ada wawancara. Lembar observasi, rubrik, ini semuanya dibuat loh ya. Ada 17. Sanggup ya? Berusaha, Bu. Iya bisa lah, gampang. Ya kalau sudah ada contohnya kan gampang ya. Ini ada kunci jawaban soal tuh harus ada kunci jawabannya. Soal itu juga harus ada kisi-kisinya ya. Pretest, post-test, rubrik penilaiannya, ya banyak kan. Tidak apa-apa. Oke, contohnya seperti ini. Ini contoh kisi-kisi instrumen penilaian bahan ajar modul. Ini contohnya matematika. Matematika nggak apa ya. Jadi seperti ini tabelnya untuk ahli materi. Ada kelayakan isi, kelayakan penyajian, penilaian bahasa, penilaian ini PMRI misalnya. Tuh. Terus lembar evaluasi bahan ajar untuk ahli materi. Beda lagi ya. Jadi ahli-ahli itu sebenarnya bisa beberapa. Ada ahli materi, ada ahli modul ya. Jadi ahli itu nggak cuma satu sebenarnya, bisa jadi 2. Misalnya kalian mau menekankan ke materi, berarti ya cari ahli materi. Kalau mau menekankan ke proses pembelajarannya, berarti cari ahli proses pembelajaran. Gitu ya. Nih, nilainya seperti ini ya. Jadi ada sangat baik, baik, kurang, sangat kurang. Jadi cuma kalau bisa ini skornya apa? Rentangnya kolomnya ini 4 aja. Karena kalau 5 biasanya tuh orang-orang itu memilih di tengah atau cari aman. Tapi sebenarnya kalau ahli ya enggak sih, biasanya udah tahu kriterianya ya. Jadi dari ini skala Likert namanya ya, 1 2 3 4 ini, atau di sini dibalik 4 3 2 1 ya. Nanti validatornya akan mencentang mana yang sesuai dengan yang dia nilai. Misalnya kelengkapan materinya sudah sangat baik atau mungkin masih kurang. Keluasan materi seperti apa, kedalamannya seperti apa, ini sudah tahu. Beda ya keluasan dan kedalaman. Kelengkapan juga. Kemudian keakuratan, ada butir-butirnya seperti ini. Keakuratan konsep, keakuratan prinsip, fakta, contoh, soal, gambar, notasi, simbol, acuan pustaka ya. Nah ini yang harus kalian perhatikan kalau membuat modul. Jadi nggak sembarang buat modul, ini harus ada kriterianya seperti ini supaya sesuai.
Kemudian materinya, penalarannya seperti apa, keterkaitan materinya seperti apa, komunikasi, penerapan, kemenarikan materi, dan mendorong untuk mencari informasi lebih jauh ya. Jadi bisa mendorong siswa untuk meningkatkan keingintahuannya. Kemutakhiran, kekiniannya ya bagaimana kesesuaian dengan perkembangan ilmu, gambar ya, bagaimana gambar-gambar yang digunakan. Nah, kalau menggunakan modul itu kalau kalian menggunakan gambar dari tempat lain itu wajib mencantumkan sumbernya. Misalnya dari website, dari internet, dari itu cantumkan tahun berapa diambilnya ya. Atau terbitnya tahun berapa, siapa yang, misalnya dari Instagram itu tulis nama Instagramnya. Kalau kalian lihat di sajian televisi kan, misalnya dia ngambil dari videonya YouTube orang lain kan dicantumkan tuh alamat YouTube-nya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk citasi atau bentuk dari merujuk. Meskipun itu cuma gambar, meskipun cuma diagram ya, ilustrasi, itu semua kalau bukan milik kalian sendiri, bukan buatan kalian sendiri, wajib mencantumkan sumbernya. Betul. Menggunakan contoh kasus, misalnya pemutakhiran pustaka. Kalau penyajian itu ada konsistensi, sistematika, keruntutan, contoh-contoh soal, soal latihan, kunci jawaban, pengantar sampai penyajian pembelajaran. Bahasa, ada bahasa yang struktur kalimat, keefektifan kalimat, kebakuan istilah, keterbacaan, banyak-banyak ya, macam-macam. Jadi pendidik itu wajib bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian bisa berkreasi, ya kan? Dan yang kedua bisa berinovasi, ya, gitu. Ini yang pendidikan matematika nanti mungkin akan berbeda. Nah, selain centang-centang ini biasanya di bawah itu ada komentar dan saran. Nah, ini yang juga dijadikan data kualitatifnya. Ini terus ini lembar evaluasinya. Seperti ini nih aspek-aspeknya. Saya lewati aja, nanti kalian bisa baca sendiri. Yang untuk ahli medianya jadi tadi ahli materi, yang ini ahli media. Nah, kalau ahli media itu di sini ukuran modulnya gimana, fisik modulnya, desainnya gimana ya, ini ke ahli media. Menarik nggak? Menariknya tuh bagaimana? Ini akan ada macam-macam unsur-unsur aspek-aspeknya. Iya. Ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Sudah pernah buat kisi-kisi ya? Kisi-kisi soal sudah pernah buat kan? Sudah, Bu. Oke, Sudah pernah, RPP Bu. sudah. Pedoman wawancara? Belum, Bu. Belum. Udah pernah wawancara. Wawancara, Bu. Pedoman wawancara. Ini contohnya kayak gini. Indikator dan bukti pertanyaannya. Jadi kalau membuat pertanyaan nggak langsung pertanyaan. Pertanyaan ini tuh mengacu ke indikator apa ya? Misalnya di sini untuk mewawancarai pada guru untuk mengetahui metode pembelajaran yang biasa digunakan itu ada 3 pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya itu beruntut. Jangan langsung coba Bapak jelaskan gitu enggak ya. Jadi bahasanya yang baik. Nih, mengapa Bapak Ibu menggunakan metode tersebut? Ya kan? Pernahkah Bapak Ibu menggunakan pendekatan pembelajaran? Jadi seperti itu. Terus perlunya bahan ajar. Bahan ajar apa yang perlu digunakan? Pandangan tentang bahan ajar. Apa kekurangan dan kelebihan manfaat bahan ajar dalam pembelajaran? Bagaimana pendapat Ibu? Nah, ini kan semuanya wawancara kan? Tapi harus ada panduannya. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Kok ada panduan itu supaya apa? Supaya lebih mudah, Bu. Lebih mudah. Supaya terarah. Terarah, Apalagi? teratur untuk Supaya teratur sesuai. dan menyampaikan Sesuai dengan pedoman. Ya, betul. Jadi, kalau sudah ada butir-butirnya ini, nanti kalau kalian dari pertanyaan nomor 1 sampai 9, ya ini harus ditanyakan langsung semuanya ya. Jadi, nggak ada yang ketinggalan minimal ya. Oh, ternyata ketinggalan, Bu. Saya belum tahu tentang ini. Ya, bolak-balik ya jadinya. Nanya-nanya lagi ke gurunya. Jadi, kalau sudah dibuat pertanyaannya lengkap, enak. Nanti waktu wawancara, kan gurunya juga perlu meluangkan waktu tuh. Nah, kalian ya juga sudah siap. Waktu bertanya itu, mau bertanya apa saja, itu sudah lengkap. Gitu. Nah, terutama kalau ke guru ini, usahakan kalian
ingin mencari ilmu ke guru tersebut ya. Jadi kalian bukan membandingkan dan juga bukan apalagi menggurui ya. Masuk guru jadi guru. Jadi intinya kalian itu mencari ilmu dari Bapak Ibu guru tersebut, gitu ya. Paham ya? Kemudian ini lembar observasi. Nah, lembar observasi ini bisa centang-centang seperti ini. Misalnya, bagaimana aspek guru pada saat mengkomunikasikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada enggak? Di sini deskripsinya seperti apa. Mengarahkan siswa gimana, meminta siswanya. Ini sudah banyak ya. Ini lebih enak lagi. Jadi, lembar observasinya ini sudah ada deskripsinya. Tapi bisa juga sih sebenarnya lembar observasi itu kosongan, catatan kosong gitu. Kalau misalnya observernya itu sudah paham mana yang mau diamati. Bagaimana siswa bertanya. Kalau ini terlalu spesifik malah bingung nanti jawabnya. Berapa siswa yang berdialog, berapa siswa yang bertanya. Ya. Ya terserah sih kalian bisa pakai ini atau pakai yang kosongan langsung deskripsi proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu. Sudah pernah nggak observasi pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah, di mata kuliah apa? Oh, semester 3 Kak. Ya Pak Haji. Punya Pak Haji Iya, itu kan. Pak Haji. Observasi di mana? Di sekolah, Bu. Oh, di Di sekolah. sekolah, Bu. Sebelum pandemi ya? Ya, Iya, Bu. Bu. Belum. Ya, Bu, sekolah pada Loh, ini. yang mata kuliah PTKLS kan sudah pernah saya ajak observasi juga. Iya, Bu. Hmm, Sama Bu Ya. Mita. observasi tapi bukan ke siswa ya, tapi ke mahasiswa, nggak apa-apa sih. Mahasiswa di Iya, kelas Bu. di kelas yang bawah kalian ya. Jadi seperti ini ya observasi itu. Waktu yang sama Pak Haji, observasi apa? Observasi ngapain? Maksudnya observasi cuma lihat sekolahannya, apa lihat pembelajarannya? Lihat. Turun langsung, lihat permasalahan di sekolah, Bu. Lalu kemudian memberikan solusi. Sekolah, Bu. Oh gitu. Kalian lihat langsung di kelas berarti. Ya, Iya. jadi langsung di Ya, Bu. Ada langsung di kelas. Oke, berarti Kalau sudah misal pernah. ini apa? Langsung berhadapan dengan siswa sendiri. Oke, jadi kayak Wawancara gitu. dengan guru. Wawancara. Mewawancarai siswa. Mewawancarai siswa. Bedain ya, wawancara dengan guru sama observasi beda. Halo, Soleh putus-putus sinyalnya. Ya, jadi nanti sebaiknya kan kalau sudah semester ini lebih banyak lagi observasi meskipun ada tugas apa enggak. Tapi kalau di Medpen ini kan saya suruh observasi, yang saya suruh buat proposal itu kan saya suruh observasi sebenarnya ya. Iya, Bu. Kalian tapi nggak dapat sekolah ya? Iya, Bu. Kalau sekarang sih juga Tidak sudah dapat, Bu. tutup sekolahnya karena sudah mau libur semester. Mungkin tinggal anak SD aja yang Liburan. buka. Iya, nggak bisa ya. Ya udah, nanti buat semester depan ya. Kan PLP. Semester depan itu sebelum melakukan penelitian, PLP itu harus didahului dengan kegiatan observasi. Ya, sebenarnya sih observasi itu banyak. Observasi ke sekolah, itu lihat kondisi sekolah. Bukan lihat sekolahannya loh, lihat kondisi sekolah itu ya tanya bagaimana sekolah di sini, bagaimana manajemen sekolahnya. Itu apa ada masalah pembelajaran di sini. Nah, kalau sudah izin dan sudah observasi baru masuk ke kelas. Observasi pembelajaran. Jadi kan di awal tadi kan ada observasi analisis kelas, analisis siswa kan? Ya kan? Di tahap tadi loh, tahap define tadi loh. Iya, Bu. Nah, analisis kelas itu bisa kalian lakukan dengan langsung mengamati kelas atau juga bisa dengan wawancara ke guru. Kalau saya sih lebih senang langsung ke kelas ya. Karena kalau ke guru kadang kan belum jelas yang dijelaskan sama gurunya itu. Nah, biasanya kalau gurunya langsung, ayo langsung lihat aja ke kelas gitu. Kalau dari kelasnya itu sudah, oh ternyata seperti ini kondisi kelasnya. Nah, itu kalian sudah bisa tuh, oh saya membuat solusi atau membuat inovasi ini. Misalnya membuat modul atau membuat apalah terserah. Gitu. Ini penelitian pengembangan ya. Nanti ada juga penelitian yang lain yang bisa kalian lakukan. Terakhir kan PTK kemarin sudah ya, PTK. Setelah minggu depan ya, minggu depan kita akan mulai ke kuasi eksperimen ya. Iya, Bu.
Ada pertanyaan dulu mungkin? Sudah lebih waktunya ya? Ayo. Sudah ya? Sudah, tidak Bu. ada pertanyaan. Oke, ini Bu, perlu tugas saya bagi. gimana, Bu? Hah? Tugasnya tadi lupa gimana maksudnya tugas. Dicek dong, makanya Janitra itu tiap minggu dicek tugasnya. Itu adalah presentasi pengembangan, ya. Boleh Ya. cari jurnal. Yang sudah melaksanakan baru 6, tapi yang kirim video baru 4. Terus Ya. jurnalnya dikirim di Janitra gitu, Bu? Iya, terserah mau pakai jurnal apa mau pakai PPT-nya. Iya, Bu. Ya, terserah lah, sama aja. Boleh, yang penting kalian harus cari dulu ya, yang itu. Terus kalian presentasikan setiap orang ya, direkam videonya. Nah, untuk yang proposal ini gimana? Kalian udah nyampe mana sih? Yang PTK itu jadi apa enggak sih kemarin tuh? Ini kan harusnya jadi buat metode Medpen ini harus ada proposal kan? Saya belum cek kemarin. Ya udah nunggu minggu depan dulu ya. Kita selesaikan materi yang kuas eksperimen. Bukan Ya. proposal yang kemarin yang sudah dikirim itu, Bu? Bukan, itu PTK. Itu kan kamu ngirim PTK kan? Proposal PTK kan? Ya. Ya, Bu. Ya, proposalnya pengembangan kayaknya, Bu. Pengembangan modul. Oh, kemarin tuh saya bilangnya proposalnya boleh pilih ya, pengembangan atau PTK, tapi semuanya ke Iya. PTK ya. Nanti kalian nggak Saya bisa. pengembangan modul, Bu. Oh, pengembangan modul. Oh, ada yang pengembangan. Kamu ngumpulkannya di pertemuan berapa itu slotnya? Pertemuan ini ya, yang tugas PTK ini ya? Iya, Pertemuan 5 itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira perlu ada proposal lagi nggak? Ini gimana nih? Saya tawarin wes. Bu, diteruskan. Yang PTK itu aja diteruskan. Oh, diteruskan sampai bab 5. Bukan bab 5. Gimana? Mau ganti proposal apa terusin yang kemarin? Terus saya terusin yang kemarin, Bu. Kalau ada yang mau ganti gimana? Ada yang mau ganti nggak? Ini yang nggak jawab ini nggak tahu nih gimana, yuk. Saya yang kemarin aja, Bu. Ya, Bu, saya yang kemarin aja, Bu. Kalau yang kemarin, tapi nanti saya lihat dulu ya. Kalau benar-benar itu bukan proposal kamu, kalau itu proposal yang cuma kopas, nanti saya tolak, harus ganti berarti ya. Ini saya soalnya belum saya koreksi. Gitu ya? Punya saya udah dikirim juga, Bu. Dikoreksi dulu aja, Bu. Oke. Kalau saya bilang lanjut. Kalau saya bilang ganti ya. Karena kalau yang udah parah, nggak tahu sih ada yang parah. Nah, ini lanjutnya gimana? Lanjutnya sampai bab 5 kan? Berarti kan kalian kayak punya data gitu ya. Kalian jadi pura-pura punya data, pura-pura analisis ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai praktek aja. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, lanjutnya, Bu. Tapi harus itu dulu, Bu. Konfirmasi dari Bu dulu lah. Gimana, Kalau Martin? seandainya Nggak terlalu lanjut, kedengeran, ulangi kurang keras. Bisa, Bu, dilanjutin tuh proposal, tapi harus sudah dikonfirmasi Koreksi. dari Ibu. Ya, habis ini saya koreksi. Oke. Terus? Nah, berarti kan sampai bab 5 ya. Jadi bab 3 sudah kan. Jadi tinggal bab 4 sama bab 5 ya. Iya, Bu. Nah, sebelum itu ada lampirannya. Ya kan? Ya. Bisa nggak sama lampirannya? Lampirannya di bab 3 gitu, Bu? Atau? Enggak. Bab 3 itu kan bab banyak 5. lampirannya. Bab 3 itu kan banyak lampirannya kan? Iya. Nah, itu kalian buat ya. Oh, iya, Bu. Terakhir nanti sampai itu, Bu. Kayak contoh tadi itu, Bu. Terakhir nanti sampai ini sebelum UAS ya. Jadi mungkin bab 4 bab 5-nya kalian kerjakan habis minggu depan gitu. Kan sekarang kalian masih ngerjakan yang PR minggu lalu kan? Ya, Bu. Minggu depan kalian selesaikan bab 4 bab 5. Minggu depannya lagi kalian selesaikan yang lampirannya maksimal di minggu ke 13. Kalau bisa minggu 13 sudah selesai ya. Sekarang kan minggu ke 9. Berarti kan masih ada 2 minggu. Tanya, Bu. Apa?
Yang lampirannya itu ada di bab 3 atau yang terakhir, Bu? Enggak. Gini loh, Di terakhir, lampiran itu kan di tapi yang ada belakang. Namanya lampiran, lampiran kan di belakang. Tapi lampiran itu adalah yang dilampirkan dari bab 3, gitu kan? Kayak ini tadi loh, lampiran ini tadi kan merupakan yang dilampirkan dari bab 3 kan? Instrumen-instrumen, RPP, gitu kan? Ini tadi Iya, kan Bu. lampirannya ada 17. Ya sekiranya aja lah kalian buat lampiran yang utama-utama aja. Ya, minimal ada lah, jangan nggak ada sama sekali. Iya, Bu. Ya jangan minimal ada lah, yang lengkap gitu. Berusaha Bu. kan maksimal ya. Ya udah, paham ya? Deal? Oke. Tapi nanti dikoreksi dulu kan, Bu? Iya, saya koreksi hari ini. Kalian selesaikan yang PR kemarin, saya buka dulu. Iya, Bu. Baik, sudah ya. Terima kasih semuanya. Sudah saya akhiri aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saja dari Ya, saya Bu. hari ini, semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan pemahaman kalian tentang metode penelitian pendidikan. Ya, jadi semua teori yang saya berikan ini nggak akan bisa kalian pahami lebih baik kalau memang nanti belum dipraktekkan ya. Jadi nggak apa-apa, coba aja selesaikan proposal yang tadi supaya sebagai bentuk praktek ya. Baik, sudah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan dinyalakan kameranya, saya foto, saya screen. Sebentar. Ini yang nggak nyalain pasti tidur ya. Mana ini anaknya? Yaudah, itu aja ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya. Oh ya, sebentar. Saya mau memberi kabar baik ya. Ini kan kalian di semester 6. Kemarin kita pendidikan biologi dapat hibah ya. Dapat hibah. Itu ada hibah PJJ. Jadi mungkin kalau di semester 6 nggak tahu bisa apa enggak. Kalau ini hibah PJJ sih untuk semester 5 kayaknya. Nanti kan semester 7 ya. Semester 7 kan udah nggak ada kuliah. Tinggal dikit-dikit aja kuliahnya ya. Mungkin ya ini sebagai bentuk syukur aja kita mendapatkan amanah dari Kemdikbud untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh kerjasama dengan Universitas Nusa Nipa di Maumere ya. Ya, ini merupakan prestasi lah ya minimal. Mungkin ada yang mahasiswa itu kan, aduh kok biologi ini nggak maju-maju gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, Bu. Ada. Oh, Radika ya ternyata. Udah itu aja. Baik ya, sudah ya. Terima kasih. Bu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Ya, Bu. oke.